Kalau menggandeng Mas Gibran justru Pak Prabowo akan turun dan itu salah besar ya. Waktu di debat cawapres, Mas Emil ada di belakangnya Mas Gibran, tersorotnya ya, itu seperti kayak membantu Mas Gibran gitu. Beneran bantuin, kayak semacam disupport ada alat-alat kayak gitu. Ada yang bilang pendiamnya Mas Gibran membuat beliau terkesan kurang ramah gitu ya. Karakter kemampuan untuk Wallace itu penting, bukan berarti abai. Beda loh abai sama Wallace ya. Ada yang berasumsi saya minta jatah menteri gitu kan, gitu. Atau terkait pilkada gitu kan, ada yang menjudulkan meminta dukungan. Sebenarnya bukan bahwa saya dengan Bu Khofifah berikhtiar untuk kembali berpasangan di pilgub mendatang. Ya tentu mohon doa restu. Emil Elistianto Dardak, juru bicara calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Selamat datang Mas Emil. Ya, assalamualaikum. Terima kasih meluangkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Emil akhirnya datang juga ke podcast Merdeka. Iya ya, harusnya. Iya. Waktu pas kampanye lagi seru-serunya nih, kita sebenarnya pengen tuh menghadirkan Mas Emil. Mohon maaf, benar-benar secara waktu tidak memungkinkan karena ya agendanya itu kebetulan kita kan juga ngikut agendanya Mas Gibran. Juga saya ada tentunya yang paling penting juga tanggung jawab sebagai wakil gubernur saat itu masih menjabat. Dan juga yang penting juga adalah membantu Mas AHY karena kami mengelola Partai Demokrat di Jawa Timur. Luar biasa sibuk Pak Asis ya. Double-double loh. Iya. Sebagai pendampingnya juru bicaranya cawapres, harus memenangkan Demokrat juga gitu. Tapi nanti kita mau tanya soal sebagai juru bicaranya. Tapi pertama saya mau masih soal pilpresan walaupun sudah selesai nih Mas. Tapi saya masih hangat-hangatnya. Banget. Saya pikir kita setelah pilpres itu udah selesai. Ya saya pikir juga setelah pilpres kalau saya kontak udah nggak usah kesini Mas, sudah selesai. Ternyata enggak tuh. Ternyata masih diundang. Masih ganggu ya Mas ya. Saya tertarik soal mau ngulik soal hasil real count ya atau quick count lah, itu kan hampir sama perolehan pasangan Prabowo Gibran di Jawa Timur terutama. Karena kan Mas Emil punya tugas juga kan di Jawa Timur gitu kan. Kalau kita lihat angkanya itu kan 50-60% kalau nggak salah untuk perolehan Prabowo Gibran ya di Jawa Timur. 66%. 66% ya. Berarti lebih nih. Di atas 60% Di atas 60% itu jawaban saya waktu ditanya oleh media. Karena memang beberapa survei sudah menunjukkan angkanya di atas 60. Jadi itu menjadi pemacu bagi kami karena harapannya kalau di Jawa Timur bisa di atas 60 akan memperkokoh upaya untuk bisa mencapai satu putaran, sekali putaran. Itu resepnya apa? Karena gini Mas, pas pertama gitu, pas muncul itu kan kalau nggak salah nama Pak Ganjar justru yang paling leading di Jawa Timur. Ya betul, di awal tapi itu kan tahun 2022. Betul, pas menjelang kampanye. Tapi Pak Prabowo sudah kuat loh juga, tapi jadi memang kuat. Chasing. Tapi suara Pak Ganjar kan lumayan tinggi di Jawa Timur. Tapi menjelang kampanye terutama pas mendekati pemilu misalkan itu kok malah berbalik dan hasilnya juga. Crossingnya terjadi jauh sebelum pemilu. Crossingnya terjadi, jadi perubahan itu dan itu pun diakui oleh paslon-paslon lain bahwa kalau ngomong ke survei memang sudah ada perubahan tren, sudah mulai semakin meningkat, terutama Pak Prabowo itu kan sudah terjadi di awal-awal 2023 gitu. Sebelum pertengahan tahun pun sudah kelihatan ada perubahan tren. Melejitnya itu karena ada Mas Gibran atau itu sebelum jadi gini. Nggak, faktor penentu yang akhirnya Prabowo Gibran tinggi di Jawa Timur. Banyak yang tadinya berasumsi bahwa kalau menggandeng Mas Gibran justru Pak Prabowo akan turun dan itu salah besar ya. Ternyata justru Mas Gibran bukan saja tidak menyebabkan turun, malah semakin meningkat. Dan ini tentunya dengan segala kerendahan hati kita melihat, kita bersyukurlah bahwa ketulusan Mas Gibran menyapa masyarakat, kemudian juga ada kesempatan untuk menunjukkan kapasitas intelektualnya dan karakternya yang tentunya juga terbuka kepada kritik dan bisa cepat melakukan
penyesuaian, menjawab ini adalah karakter yang dianggap oleh masyarakat justru sangat penting bagi seorang calon wakil presiden. Sehingga kita melihat beberapa lembaga survei bahkan melihat elektabilitas sebagai cawapres, jadi individu itu Mas Gibran trennya naik. Jadi saya tidak mau juga mengatakan ini faktor Mas Gibran saja atau Pak Prabowo saja tanpa melihat secara ilmiah karakter. Jadi bahwa Pak Prabowo sudah mengalami peningkatan tren, itu betul. Bahwa Mas Gibran memberikan kontribusi yang signifikan, itu juga betul. Karena kan pasangan 01 menggait dari NU, ada Caimin, Gus Muhaimin, 03 ada Prof Mahfud. Karena banyak argumen kan Jawa Timur itu battle-nya sengit dan pertarungan berebut suara NU. Nah ini Mas Gibran kan latar belakangnya bukan orang NU misalkan ya, walaupun NU gitu misalkan, tapi bisa mendongkrak cukup tinggi gitu. Banyak hal ya. Satu adalah bagaimana adab Mas Gibran selama ini, bahkan di luar dari kontestasi pemilu, bagaimana beliau menghormati kiai selama menjadi wali kota, ya. Bahkan kebijakannya pro pesantren, sudah melembagakan hibah untuk pesantren itu dilembagakan dengan peraturan begitu, sehingga menjadi dasar yang berkelanjutan agar pemerintah Kota Surakarta selalu ada program untuk memperkuat pesantren, yang kemudian cita-cita Mas Gibran dan tentunya Pak Prabowo ini dengan dana abadi pesantren ini juga menjadi semakin solid lah, semakin kuat untuk memperkokoh kehadiran negara dalam mendukung eksistensi pesantren, yang sebenarnya tanpa negara saja pesantren ini sudah bahkan mendahului gitu keberadaan Indonesia. Tapi tentu sih ini saatnya juga negara ikut dalam ekosistem ini, kira-kira gitu, bukan untuk mengatur atau mengendalikan pesantren, tapi justru untuk ikut mendapatkan berkahnya dengan mendukung pesantren. Dan tentunya harus ada juga support untuk institusi yang similar, yang sama bagi umat beragama lain juga. Mas, ini yang menarik nih, saya mau konfirmasi setelah waktu di debat Cawapres. Nah itu kan sempat viral videonya Mas Emil ya. Jadi videonya itu Mas Emil ada di belakangnya Mas Gibran, tersorotnya ya. Itu seperti kayak membantu Mas Gibran gitu. Itu sebenarnya itu momen apa tuh Mas? Ya itu beneran bantuin, kayak semacam disupport, ada alat-alat kayak gitu. Emang beneran Mas Emil? Bisa ya, exactly dalam time frame yang sama tuh Mas mimik apa yang saya omongin gitu. Coba ikutin saya ngomong sekarang. Kita praktekkan coba kita praktekkan gitu ya misalnya ya. Gitu. Harus bareng loh ya. Iya. Sekarang hari ini nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa tuh. Tapi daripada jelasin panjang-panjang kan udah saya beli aja alat itu, karena saya juga penasaran. Untung harganya terjangkau lah ya. Mas Emil tahu video itu yang viral itu? Tahu, orang ibu saya sampai diteror kok. Ibu saya di WA, Bu punya anak harus sadar akhirat katanya. Jangan mengelabui masyarakat. Ibu saya sampai, Mil kenapa ini mama jadi diserang katanya gitu. Waduh itu gara-gara video itu. Justru ke orang yang percaya itu yang harusnya kita pertanyakan kan gitu. Tadi kan nggak mungkin kan gitu. Ya ini kita hadap-hadapan loh. Bisa lihat gerak bibir saya padahal. Bayangin kalau dari belakang cuman modal begini. Dengan pressure yang banyak exactly sama kan nggak mungkin gitu. Ya, saya juga nggak bisa jawab apa yang saya sedang komat kamit waktu itu gitu ya. Apakah saya lagi berdoa, karena kan sebagai tim inti kan kita ingin Mas Gibran tampil baik ya. Atau memang ada hal-hal yang kebetulan relevan gitu ya, yang kemudian terucap gitu ya. Saya nggak ingat sama sekali, tapi langsung kembali aja. Apakah sedang membisiki tadi aja. Kita hadapan aja nggak gampang, apalagi mendengar. Saya coba ngikutin aja nggak bisa. Mbak Asis, tapi aku juga penasaran dengan bagaimana nih treatmentnya Mas Emil saat mendampingi Mas Gibran ketika menghadapi setiap debat itu. Adakah latihan-latihan khusus atau? Ya kan Mas Gibran juga menyampaikan sendiri di wawancara bahwa melakukan yang namanya simulasi. Ya, simulasi ini artinya bukan dilatih ya, tapi beliau berlatih, artinya rehearsing ya, melakukan GR atau gladi
sendiri agar tujuannya agar ya tentunya bisa menyuguhkan yang terbaik kepada masyarakat begitu kan. Karena ya tadi itulah tentunya topik yang dibahas ini lebar, luas, dan yang penting itu kan ini bukan ujian aja, tapi ini bagian dari sebuah posisi politik yang diambil terhadap isu-isu strategis. Makanya Mas Gibran, kalau untuk isu-isu yang sangat strategis, beliau akan juga menggunakan strategi-strategi untuk membuat publik itu interest. Bahasa lainnya nggak ngantuk, karena span of attention terutama Gen Z itu kan pendek, bosan kalau ngomong gitu kan. Jadi, nah mungkin ada beberapa style-style beliau yang cukup Menarik. out of the box dalam konteks perdebatan gitu. Yang pandangan publik mungkin beda ya, ada yang memandang begini begitu, tetapi beliau selalu menunjukkan bahwa itu tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat terhadap mitra tanding dalam debatnya. Jadi ya simulasi itu dilakukan, saya justru merasa terhormat. Ada juga tokoh-tokoh yang ikut diberi kesempatan untuk berjadi mitra. Kalau istilah boxing itu shadow boxing lah gitu ya. Jadi sparring partner. Dan di situ justru saya jadi semakin terkesan dan kagum dengan intelektualitas, dengan kerendahan hati dan kerja keras dari seorang Mas Gibran. Karena Mas Emil kan sudah dekat lah selama masa kampanye. Sebelum-sebelumnya juga sudah dekat, karena media punya pengalaman misalkan saat wawancara dengan Mas Gibran misalkan, itu kan ya cukup dijawab ya biasa saja gitu. Ya biasa saja. 1, 2 kata, 3 kata gitu. Tapi pas tampil di dalam debat itu kan beda panjang. Ya Pak Sis ya? Iya, waktu panjang hampir 2 jam lebih gitu. Dan itu kalimatnya juga jadi panjang. Akhirnya publik seperti media sendiri juga ngelihatnya, oh bisa ngomong panjang juga gitu. Menemukan sisi lain Mas Gibran. Nggak, Mas Emil yang dekat sehari-hari gitu. Di balik itu semuanya belajar serius atau gimana Mas Gibran? Ya serius, ini pemilihan pemimpin bangsa, negara dengan salah satu penduduk terbesar ya, ini terbesar di Asia Tenggara, ya 270 juta lebih penduduk, ini nggak main-main gitu. Jadi seperti saya katakan tadi, bahkan style dan pendekatan yang dilakukan di debat itu bukan untuk membuat ini menjadi ajang main-main, tapi justru memastikan sampai ke generation Z ya, milenial kan angkatan kita ya, Gen Z itu juga akan fokus terhadap substansi dari apa yang dibahas, baik mengenai strategi transisi energi hijau, ekonomi hijau yang menimbulkan mungkin greenflation, atau bagaimana kita menyikapi strategi industrialisasi kita yang akan didorong oleh hilirisasi, di mana komoditas yang kita punya deposit terbesar di dunia salah satunya adalah nikel, ya, bagaimana kita mau melakukan strategi hilirisasi, itu kan yang sebenarnya menjadi tumpuan dari kebijakan besar bangsa kita ke depannya gitu. Jadi ya nggak ada sama sekali tentu main-main, ini serius betul buat Mas Gibran, ini serius, dan ini momen gitu, momen di mana seluruh mata memandang. Di situ harus betul-betul ada diferensiasi kebijakan yang bukan dibuat-buat seakan-akan ada diferensiasi, tapi memang diferensiasi yang nyata harus dipahami, harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Ya karena Mas Emil sendiri pas pengalamannya mendampingi, ikut Mas Gibran gitu, apalagi pas jelang-jelang debat gitu, banyak ngasih masukan berarti Mas? Enggak lah ya, ini kita tuh saya minta masukan dari mana aja, dari banyak pihak. Mas Gibran juga dapat masukan dari banyak sekali pihak gitu. Ya wajar aja lah gitu, bahwa kemudian saya punya kesempatan yang cukup panjang bersama beliau, lebih banyak waktu untuk juga bisa ikut sharing, ikut urun rebuk ya. Ya saya rasa ya sebatas proporsi waktu itu aja gitu ya. Tapi di luar waktu-waktu saya bersama atau bahkan saat bersama, saya juga melihat beliau banyak menyerap masukan dari semua elemen. Ini kalau persiapan debat kayak gimana sih Mas? Kayak orang ngajarin atau apa kayak gitu? Di balik layarnya itu. Brainstorming.
tukar pikiran. Karena kadang Pak Aziz Diskusi. beberapa hari sebelum debat juga kadang Mas Gibran masih melakukan aktivitasnya gitu Ya. kan. Ya, jadi hanya mungkin H-1 atau mungkin hanya supaya badannya fit aja gitu. Jangan sampai kemudian kurang bisa tampil maksimal. Tapi ya tetap beraktivitas, diselipkan lah di sela-sela itu berdiskusi mengenai topik ya. Kayak kalau debatnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup atau bicara mengenai sumber daya alam atau mengenai sektor energi gitu. Itu setiap topik kita kupas bareng-bareng gitu. Tapi mengundang pakar-pakar juga lah. Ya, beliau dapat dari pakar-pakar juga. Dan beliau ya memang sangat antusias ya kalau dapat masukan dari praktisi dan pakar. Karena beliau kan orangnya nggak senang terlalu teori ya. Langsung to the point. Tapi to the point-nya panjang soalnya. Tapi dari 2 sesi debat untuk Cawapres itu Mas Gibran pernah curhat gak? Di sesi mana yang dia merasa agak kelimpungan gitu mungkin? Enggak ada. Enggak. Atau secara keseluruhan deh setelah proses semua debat selesai, apa nih ceritanya? Puaskah dengan penampilannya atau merasa? Ada rasa mungkin kalau puas itu kan kesannya terlalu complacent ya. Complacent tuh apa sih istilahnya, terlena? Terlena enggak. Tapi kelihatan beliau bersyukur bisa tampil demikian. Beliau mensyukuri bagaimana beliau tampil gitu. Tapi saya saya melihat dari debat pertama, kemudian ke debat kedua, beliau berusaha step up the game dalam hal kedalaman substansinya. Beliau coba lebih dalam lagi, lebih ya kelihatan gitu. Stepping up the game ya gitu, kira-kira ingin meningkatkan betul performa beliau. Jadi artinya bukan orang yang gampang berpuas diri ya. Itu yang dilihat Mas Emil sekarang, karena kan kalau kita ngelihat flashback ke belakang sedikit, awal Mas Gibran muncul di panggung politik nasional sebagai cawapres kan sempat semua orang skeptis lah, maksudnya masih muda gitu, bisa ngomong nggak ya, banyak hal lah tentang Mas Gibran gitu. Mas Emil yang sudah ngikut Mas Gibran, mendampingi Mas Gibran, dekat dengan Mas Gibran, apa sebenarnya nggak diketahui sama publik soal sosok Mas Gibran? Sebenarnya Mas Gibran nggak begitu gitu, walaupun juga sudah banyak publik tahu ya dari hasil debat, dari hasil interaksi dengan masyarakat gitu. Apa yang masih nggak diketahui soal sosok Mas Gibran? Mungkin entah tahu apa nggak tahu ya, tapi Mas Gibran katakan dianggap kan ada yang bilang pendiamnya Mas Gibran membuat beliau terkesan kurang ramah gitu ya. Tapi saya menyaksikan bahkan di lingkaran orang yang melekat ya ke Mas Gibran tuh keakrabannya tuh nggak ada sekat gitu loh. Gitu. Mereka tuh bisa santai banget gitu komunikasi sama Mas Gibran. Lingkaran ini kita ngomong maksudnya tim-tim yang ada di lapangan gitu, istilahnya kru lapangannya itu benar-benar saya juga gila ya nanti nih saya akan punya pres yang kayak begini nih asiknya gitu loh. Bener-bener kayak ya bener-bener kayak temen gitu. Tapi wah ini bener-bener warnanya bakal beda nih kalau kayak gini gitu. Dan itu mandiri banget ya gitu, dan gak dibuat-buat lah gitu. Kalau gak ada kamera lah, gak ada apa, ya beliau ngangkat sendiri tuh tas, nggak mau tuh dibantu, bawa sendiri. Okay. Dan ya courtesy-nya levelnya tinggi sebenarnya. Jadi saya juga bingung juga tuh kalau ada yang terkesan gitu, itu mungkin banyak yang mungkin belum kenal sisi itunya ya. Tapi kayaknya semakin kesini lama-lama semakin sering dilihat orang kan semakin melakukan penilaian ulang ya. Enggak juga ya sebenarnya. Oh mungkin bukan karena itu ya, memang irit ngomongnya ya. Mukanya tuh bukan jutek tapi memang begitu kan gitu kan. Ternyata kedekatan. Apalagi pas masa kampanye kan juga keras Mas ya. Dibilang blimbing sayur, Samsu. Itu kalau kesel nggak sih Mas Gibrannya? Atau ya udah biasa aja lah kampanye? Apa udah biasa gitu waktu jadi anak presiden juga? Ya karena masih jadi anak presiden sih. Karena kemudian kayak
jargon Samsul tuh kemudian kayak jadi melekat sama Mas Gibran gitu, dan jadi tidak sesuatu yang ketika serius banget. dikritik soal nama Samsul belimbing sayur, Mas Gibran kayak semacam malah menikmati atau malah kesel gitu. Ya, saya nggak tahu ya proses menuju ke titik di mana beliau akhirnya Wallace ya gitu ya. Oh iya, bahasa sekarang Wallace. Wallace kan gitu kan. Tapi bahwa akhirnya Wallace itu kan betul gitu ya. Dan luar biasa ya gitu bahwa ya ini kayak ilmu tai chi ya gitu ya. Jadi energinya itu diserap dan kemudian malah menjadi kekuatan. Saya nggak tahu prosesnya gitu. Saya nggak pernah ngelihat beliau kemudian marah, stres, murung sih enggak gitu ya. Tapi kan memang pendiam ya. Mungkin ada proses di mana beliau mencerna dulu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Terus ya tapi habis itu kemudian beliau bisa move on. Dan saya rasa move on tuh penting ya. Karakter seorang pemimpin yang akan ngurus segitu banyak hal. Akan selalu ada hal-hal yang kemudian tidak berjalan sesuai harapan, rencana. Bagaimana cepat move on, cepat kemudian. Kalau ada banyak hal terus terpaku pada satu yang nggak berjalan sesuai kan terdampak juga yang lain. Jadi karakter kemampuan untuk Wallace itu penting. Bukan berarti abai. Beda loh abai sama Wallace ya. Kalau abai kan memang benar-benar tutup kuping. Ini ya tentu masukan kritik yang baik beliau ini kan gitu. Kemarin ada yang kurang saya. Itu bisa, tapi jangan saya buka di sini lah ya. Tapi beliau justru mau gitu menyampaikan bahwa saya merasa kurang di sini, saya akan benahi, itu muncul dari beliau sendiri. Muncul gitu. dalam diskusi dengan Mas Emil ini. Iya. Jadi luar biasa ya. Nggak ada gengsinya gitu untuk kemudian berusaha memperbaiki diri. Oke. Selain Mas Emil itu kan ada. Ini kesannya kayak jualan banget ya pada maksudnya. Tapi saya ngomong sejujurnya ini, gitu beneran deh. Iya, makanya kita konfirmasi ini. Iya, nggak kayaknya kita tuh lagi mengeluh-elukan orang gitu. Mas Emil ini kayaknya mengeluh Tapi memang setelah tapi beneran itu beneran. Tapi emang sekarang jadi cukup dekat banget gak sih? Saya nggak boleh mengklaim sahabat lah. Beliau punya banyak sahabat. Kalau sekarang udah jadi tuh banyak yang mengklaim sahabat ya Mas. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Cuman saya merasa diperlakukan juga dengan baik oleh beliau. Sebagaimana mungkin beliau juga menghormati dan menghargai banyak orang ya di sekitarnya. Saya ya itulah, kita kan nggak melihat relativitas atau komparatif ya. Saya dibanding ini gitu. Saya rasa kita punya keakraban yang sama dengan kru-krunya yang selama ini mendampingi, dan kami semua juga jadi keluarga besar, jadi sama-sama akrab ya dengan lingkaran beliau gitu. Jadi ya itu gitu. Jadi ya kita bersyukur lah kita jadi bagian dari jejak sejarah perjalanan bangsa ini, dan mohon doanya mudah-mudahan pada saat benar-benar nantinya akan menjabat juga bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Mas Asis, karena kedekatan Mas Emil dengan Mas Gibran itu juga belakangan ternyata membuat kedekatan antara istri mereka. Jadi belakangan Mbak Arumi juga kelihatan sering banget jalan sama Mbak Selvi gitu ya. Itu boleh diceritakan nggak Mas? Sedekat apa ini? Ya Mbak Selvi tapi banyak kok dekat dengan juga teman-temannya Mbak Selvi, termasuk misalnya dengan Mbak Gigi gitu ya. Dan banyak sekali lah yang Mbak Selvi juga akrab gitu ya. Mbak Arumi merasa juga interaksinya dengan Mbak Selvi nyaman, orangnya itu sangat humble, rendah hati, bersahaja gitu ya. Ya enak lah gitu, maksudnya juga tidak banyak bicara. Duh, gimana kan ketemu. Maksudnya Mbak Selvinya modelnya tidak terlalu banyak bicara, tetapi ya bicara juga, diajak ngobrol juga enak. Kan enggak berarti kemudian ngobrol harus ngomong wang gitu kan, kayak gitu kan. Tapi dalam interaksi yang itu juga enak gitu. Ini yang saya dengar dari Arumi ya gitu. Jadi ya sewajarnya aja bahwa pada saat kami sedang mendampingi pas kampanye itu. Ya pas kampanye juga ada sebuah keakraban yang sebagaimana dijalin Mbak Selvi dengan yang lain gitu, dan juga chemistry itu terbangun gitu. Jangan-jangan kalau udah pulang nih Mbak Arumi sama Mas Emil ngomongin besok kita harus seperti apa nih ya untuk Mas Gibran dan Mbak Selvi gitu. Dalam konteks profesionalitas kami sebagai sepasang jubir, ini juga saya ada jubir sepasang gitu ya. Mungkin baru kali ini ya jubirnya itu sepasang gitu ya, di paket gitu.
Gitu. Jadi ya ada, tapi bukan sesuatu yang khusus untuk personalnya gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita membuat kegiatan di lapangan Mas Gibran dan Mbak Selvi juga lebih tepat sasaran, lebih efektif gitu. Itu aja sih. Waktu itu yang minta langsung Mas Gibran Om, untuk iya, langsung satu paket gitu. iya. Mas Iya. pengen tahu alasannya. Nah, ya saya juga nggak nanya alasannya ngapain yang pokoknya Oke. diminta sebasang bareng ya. Ya sudah, cuma kan dijelaskan oleh Mas Gibran ke media waktu itu kan karena dianggap ini juga mirip dengan Mas Gibran dan Mbak Selvi katanya gitu kan, beliau sendiri yang nyampaikan. Ya mungkin itu alasannya ya. Ya juga ya ini kan masa kampanye yang pendek. Ya. Beliau juga selalu bilang kan pendatang yang paling terakhir dalam maksudnya yang lain sudah sosialisasi lebih lama beliau. Sehingga mungkin ya dianggap bahwa saya dan Mbak Arumi bisa membantu lah untuk meresonansi lebih efektif lagi apa yang selama ini beliau lakukan dalam kegiatan kampanye gitu. Terutama kebetulan kami juga wilayahnya Jawa Timur. Jawa Timur yang konstituennya besar gitu ya. Dan dalam konteks ini mungkin kami juga bisa membantu untuk menebalkan di Jawa Timur, karena banyak misalnya acara yang berharap tolong dong Mas Gibran, Mbak Selvi yang hadir. Dan lucunya saya sama Mbak Arumi turunnya justru nggak bareng-bareng, justru kami bagi tugas lagi gitu. Ya waktu itu saya ke Bojonegoro, Mbak Arumi ke Blitar gitu. Itu bisa kita lakukan. Jadi kita bagi-bagi tugas. Apalagi saya masih menjabat wagub ya. Jadi tentu itu tugas kepada masyarakat number one. Itu juga yang ditekankan Mas Gibran, ditekankan Mas Ahaye dalam konteks Partai Demokrat. Tapi kami bisa bagi tugas juga. Jadi alhamdulillah masyarakat ternyata bisa nerima gitu dengan Mas Gibran mempercayakan sebagai jubir. Ya sudah, ya udah kalau nggak bisa Mas Emil deh yang datang gitu. Atau kalau nggak bisa Mas Emil, Mbak Arumi lebih bagus malah katanya gitu. Lu kok lebih bagus ya? Oh ya udahlah, terserah. Lebih populer. Tapi memang sudah kenal lama kan dengan Mas Gibran pas sama-sama kepala daerah. Ya pas saya sudah wagub kan, beliau kemudian jadi wali kota ya. Dan itu sering komunikasinya di situ. Dibilang sering ya, sewajarnya lah, secukupnya lah. Nah soal deket itu kemarin kan Mas Emil ke Solo, rame lah, heboh semuanya. Katanya ditawarin menteri, Mas Emil jadi menteri gitu. Kan udah saya jawab, nggak ada omongan soal menteri sama sekali. Terus ngobrolin apa dong Mas? Karena kan kayaknya waktunya cukup lama juga. Saya nggak ngitung ya waktunya. Yang jelas makanannya kan yang disuguhkan macam-macam tuh Mas Gibran. Makanan waktu itu ada sate, ada bakso, ada macam-macam ya. Ya sambil makan ya sebenarnya lebih banyak kita juga diskusi. Gimana tuh ya pada saat kita diskusi, beliau sempat ngomong kan soal penggabungan pemisahan pajak dan bea cukai menjadi badan penerimaan negara. Ya, menyampaikan. Terus beliau juga punya aspirasi dari masyarakat ekonomi kreatif untuk adanya badan yang khusus ekonomi kreatif lagi, jangan dilebur. Terus juga cita-cita Bandara Bali Utara. Kira-kira bagaimana itu menjadi pengungkit ekonomi itu harus dikombin dengan apa? Kita ngomongin begitu. Terus bagaimana ngawal program-program di Solo ini selama masa, insya Allah ya KPU masih menghitung ya, nggak boleh juga kita seakan-akan ya, tapi ada optimisme lah. Kami ada kewajaran untuk menjadi optimis bahwa sejauh ini dapat dikatakan sudah ada keunggulan yang nyata kan gitu kan, dan atas dasar itu kita juga sudah mulai menatap lah gitu. Dan Mas Gibran juga bagaimana mengawal program ini sambil kemudian tentunya juga karena sudah terpilih pasti juga sudah ada panggilan hati untuk ingin mulai merancang bagaimana bersama Pak Prabowo ke depannya kalau sudah terlantik nantinya gitu. Jadi itu yang dibahas itu. Enggak, saya jadi teringat waktu saya masih liputan Mas. Jadi waktu itu ada audisi menteri. Iya, semacam audisi lah. Semua calon-calon menteri itu dipanggil. Kemudian setelah keluar itu menjelaskan sedang ditanya calon presiden atau presiden apa gitu. Kok persis ya seperti Mas Emil ketika seperti dipanggil. Tadi saya juga mau nyelotok. Jangan-jangan sebenarnya Mas Emil nggak sadar aja sedang dalam proses seleksi menteri. Enggak. Jangan gitu. Karena saya sendiri yang berinisiatif datang. Oke. Karena sejak
hari pencoblosan kita komunikasinya lebih banyak lewat telepon, lewat WA. Nggak aktif. sopan ya. Kalau saya minimal tidak sowan untuk menyampaikan selamat, begitu loh. Itu yang menjadi alasannya itu, dan rasanya akan lebih pas kalau saya bukan pas kebetulan beliau di mana terus atau nunggu beliau yang datang ke Jawa Timur. Maka ya sudah, saya sowan ke Solo begitu. Jadi itu bukan saya dipanggil, tapi saya menyampaikan saya ingin berikan selamat. Bahwa kemudian saya juga ingin pertemuan itu sebenarnya nggak usah. Saya juga tahu beliau sibuk, saya cuma pengen nyalamin selamat ya Mas, terus saya balik lagi ambil atau menikmati kuliner. Ternyata jamnya cocok untuk bisa sambil makan siang, beliau juga agak longgar, itu aja sih gitu. Jadi nggak, dan saya nggak tahu deh, kayaknya ada audisi menteri dulu kan semua yang dipanggil kan dulu ada hampir semua jadi kan kalau nggak salah. Berarti ini bisa juga kalau dipanggil bisa jadi menteri. Masalahnya kan bukan saya dipanggil, saya yang memang ingin memberikan selamat kepada Mas Gibran. Tapi betul bahwa saya juga sempat menyadari waktu mencoba mencocokkan waktu dengan tim Mas Gibran dan saya juga menyadari resiko asumsi seperti ini gitu. Ada yang asumsi saya minta macam-macam ya. Satu, ada yang berasumsi saya minta jatah menteri gitu kan, gitu, atau bukan minta, atau berasumsi saya diberi jatah menteri tanpa meminta. Padahal nggak ada kan seperti itu. Kemudian atau terkait pilkada gitu kan, ada yang menjudulkan saya meminta dukungan. Sebenarnya bukan bahasanya, lebih tepatnya saya menyampaikan bahwa saya dengan Bu Khofifah berikhtiar untuk kembali berpasangan di Pilgub mendatang. Ya tentu mohon doa restu gitu, doa restu. Terkait konteks pilkada. Iya, maka wajar aja dong Mas Gibran menjawab ya, kalau soal Pilgub bukan kewenangan tapi kan mendoakan yang terbaik kan gitu kan. Maksudnya kan kewenangan dalam konteks, maksudnya jangan diasumsikan saya tuh meminta beliau melakukan sesuatu begitu loh. Ini bukan sesuatu yang kehadiran yang sifatnya please do something for me, enggak gitu. Ngerti kan, lebih kepada unggah-ungguh, kula nuwun gitu. Jadi beliau juga menegaskan mendoakan yang terbaik, karena kami juga lebih kepada mohon doa, karena juga ditanya oleh media kan yang bertanya. Dan tentunya saya menganggap Mas Gibran juga sudah menjadi seorang yang penting lah di dalam perjalanan saya. Tentu kalau beliau punya pandangan atau punya saran, tentunya juga akan menjadi sesuatu yang sangat saya perhatikan gitu. Tentunya juga saya ada Bu Khofifah, ada Mas Ahaye, dan yang luar biasa juga Pak Prabowo kan sempat ke Surabaya waktu itu. Kemudian kami diundang makan siang. Kalau dengan Bu Khofifah ketemunya di Halim, di Surabaya kami bertiga, saya, Pak Dekarwo dan Pak Prabowo, kita berbincang-bincang ya. Ya tentunya tokoh-tokoh yang sangat kami hormati itu ya kita kula nuwun lah kita kan. Kula nuwun, beliau punya saran, punya apa gitu loh. Jadi nggak sama sekali kemudian. Jadi waktu itu tadinya karena menyadari itu, saya mau lebih silent pertemuannya gitu. Udahlah salaman terus bye gitu. Tapi ternyata banyak media. Tapi ternyata saya dapat rezeki makan siang. Berarti ngobrolnya asik banget nih. Yang kedua ya gayeng lah kalau bahasa Jawanya, tapi gayeng tuh berjalan dengan baik lah gitu. Tapi yang kedua ya ternyata ada teman-teman media dan nggak apa-apa lah. Malah nanti justru kalau tertutup mengendap-endap gitu seakan-akan malah jadi spekulasi, malah jadi beneran nih ada. Jadi mungkin nggak apa-apa lah, publik tahu dan kita sampaikan apa adanya bahwa kita nggak membicarakan soal jabatan. Bahwa makanya saya bilangnya tipis-tipis ya soal Pilgub. Saya menyampaikan niat saya, tapi bukan berarti saya meminta Mas Gibran harus melakukan sesuatu kepada kami. Jadi ini bukan permintaan, ini sebuah etika. Kita kula nuwun menyampaikan perkembangan yang terjadi di Jawa Timur hari ini, suatu kehormatan yang saya dapat dari Bu Khofifah untuk
beliau menyampaikan akan menggandeng kami lagi di Ya. pilgub berikutnya. Sebelum masuk ke pilgub, saya masih penasaran sih. Karena kan biasanya sebagai tim sukses utama, tim pemenangan utama nih Mas, biasanya kan pasti menteri nih. Biasanya dalam tradisi politik Indonesia kan, biasanya orang-orang yang embed secara intens itu kan biasanya tradisinya tuh posnya menteri lah minimal. Ya itu dia, saya merasa bukannya saya sudah menyampaikan, Ibu Kofifa menyampaikan bahwa kami akan berikhtiar bersama lagi gitu ya. Lalu kok tetap ada pertanyaan seperti tadi kan gitu kan. Dan udah sering sekali ditanyakan. Sampai pertanyaan, loh saya sudah menyampaikan gitu bahwa saya sudah, salah satunya saya sebagai ketua salah satu partai, ketua wilayah Partai Demokrat gitu kan. Partai Demokrat sudah memberikan rekomnya Kofifa Emil. Nah, tentu harapan kami partai-partai yang sudah mendukung Bu Kofifa dan belum menyebut nama wakil bisa. Banyak yang bilang ikut Bu Kofifa, dan Bu Kofifa sudah menyampaikan begini, mudah-mudahan ada kebersamaan, ada kecocokan di antara partai-partai yang akan mengusung, yang telah mengusung Bu Kofifa kan gitu ya. Komunikasi secara informal sudah terjalin relatif baik antara saya pribadi dengan partai-partai ini. Tapi tentunya ya mohon doa restu. Tapi ya tetap ditanya tadi. Misalnya yang mana saya benar-benar nggak tahu. Yang kedua ditanya misalnya, apa pertanyaan berikutnya nih, Mas kalau misalnya nanti ditawarin, mau apa enggak kan gitu. Saya bilang, sekarang apa? Kita jawab misalnya, ya kalau ditawarin mau, lo saya serius kok maju wakil gubernur ini dengan Bu Kofifa, saya komit gitu ya. Saya nggak sedang mencoba melirik bisa di mana, bisa apa, bisa enggak. Ya sudah, kita serius, kita sudah mulai. Kemarin ada agenda-agenda tertentu yang alhamdulillah bersama-sama dengan Ibu gitu ya. Kadang ada agenda di mana saya mewakili. Jadi walaupun wakil gubernurnya Purna di Februari kemarin, tapi saya masih wakilnya Bu Kofifa dianggapnya. Jadi kalau Bu Kofifa nggak bisa, tolong Mas Emil gitu. Jadi masih wakil Bu Kofifa gitu. Tapi ya itu, dan misalnya gitu bilang. Terus saya mau jawab apa? Ya Bapak jawab dong, kalau ditawarin menteri akan nggak mau karena pilih wagub. Nah, yang emang kata siapa mau nawarin? Ntar kalau kita jawab begitu dibilang kegeeran ya kan? Orang yang nawarin aja nggak ada, terus main ngomong kalau ditawarin saya nolak, itu kan kayak kegeeran banget gitu loh kita gitu. Jadi menurut saya ya langkah kita sekarang harusnya sudah memberikan gambaran gitu bahwa hal-hal yang spekulasi dan apa, saya tidak pada tempatnya untuk menjawab. Nilai saya dari keseriusan saya hari ini dalam ikhtiar untuk mendampingi Ibu Kofifa, menurut saya itu tolak ukur hari ini gitu. Jadi nggak mungkin saya menjawab nanti kalau saya ditawari saya akan bilang enggak, yang nawarin aja nggak ada kok nanti kalau ditawari. Kayak GR banget bos. Mas gitu. Asis berarti ini masih pikir-pikir dulu. Nggak bisa dibilang, nggak bisa dibilang begitu. Karena kan pilihan politik itu kan dinamis Mas ya. Maksudnya apalagi 20 Oktober kan masih panjang. Apa sudah firm pilkada? Loh, ya saya serius akan mendaftar sebagai, ya tentunya bismillah ya, mudah-mudahan semua sesuai rencana, termasuk partai-partai yang mengusung Ibu Kofifa akan sebagaimana telah disampaikan menghormati pilihan Bu Kofifa, kita bisa berjalan bersama-sama. Kita akan mendaftar, kita akan berikhtiar mengikuti kontestasi pilkada gitu ya. Jadi apalagi gitu yang harus kemudian dilakukan untuk menegaskan keseriusan ikhtiar kami kan gitu. Selain ini tadi gitu. Jadi kalau ditanya, cuman itu tadi kalau saya ditawari, saya itu kan kayaknya kegeeran banget ya. Gitu. Loh, kan udah jelas, lihat aja langkah saya mendaftar, saya mengumumkan, Ibu Kofifa juga alhamdulillah mengumumkan kan. Ya itulah yang jadi pegangan gitu. Karena isu soal pos menteri ini menarik kan pasca banyak mulai konsolidasi di elit-elit partai kan Mas ya. Ya itu di luar jangkauan dan kewenangan saya. Kalau elit partai kan DPP Partai Demokrat, saya di DPD Jawa Timur gitu. Jadi saya tidak terlibat dalam pembicaraan itu gitu. Tapi ya itu tadi yang saya sedang lakukan sekarang adalah ikhtiar untuk mendampingi Bu Kofifa. Siap. Terima kasih Mas Emil waktunya di podcast Merdeka. Terima kasih sahabat Merdeka. Makasih Mas Emil. Terima kasih Pak. Oke.